Hai, baik lagi sama aku, Kailin. Punya nama ideal untuk jadi brand bisnis kamu? Yakin nama tersebut cukup ideal dan bakal sukses? Kalau masih ragu, langsung aja kita mulai. Seorang pakar digital marketing asal Inggris, Neil Patel, pernah membagikan tips soal mencari nama brand ideal. Beberapa masukan tersebut ia tuang dalam sebuah artikel di website pribadinya yaitu neilpatel.com. Nah, menurutnya, brand atau merek adalah awal dari segalanya. Kamu boleh menguasai teknik pemasaran, strategi penjualan, dan lain-lainnya, tapi kalau tidak punya brand yang kuat, maka akan percuma. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh saat membangun brand, yakini dulu apakah nama brand yang kamu pilih sudah tepat atau belum. Biar ada bayangan, yuk simak beberapa syarat yang harus kau penuhi saat memilih nama brand menurut Neil Patel. Yang pertama adalah pesan yang jelas. Jangan pilih nama yang bikin bingung, misalnya kamu ingin menggunakan kata segar. Ya orang akan berpikir bahwa brand kamu sejenis minuman. Jadi jangan gunakan kata segar untuk produk furniture. Yang kedua adalah tren. Tren di sini bukan berarti ikut-ikutan orang lain ya, tapi lebih kepada mengikuti zaman. Misalnya, kamu ingin menggunakan kata mantul dan kamu artikan sebagai akronim dari Angkringan Jayakarta, yaitu namanya mengikuti zaman. Yang ketiga adalah mudah diingat. Agar mudah diingat, perhatikan panjang pendeknya kata, tapi bukan berarti agar orang tidak lupa kau pakai huruf sedikit mungkin ya. Lagi pula, sah-sah saja kok kalau kamu ingin menggunakan modifikasi bahasa, misalnya seperti lezato, wenak, ngenyangin, dan lain sebagainya. Bagus lagi bila kamu bisa menciptakan kata baru seperti yang dilakukan Blibli, Shopee, Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tidak menyinggung sara. Jangan pernah melakukan ini bila tidak ingin dihujat. Brand mengandung sara jelas hanya akan mengundang emosi orang lain. Mungkin di awal akan mengundang perhatian, tapi selanjutnya akan berbahaya. Yang kelima adalah deskriptif. Jika brand pilihan kamu bisa bersifat deskriptif, itu akan sangat bagus banget. Sifat deskriptif di sini maksudnya mampu menjelaskan tentang produk kamu tanpa penjelasan yang panjang lebar. Misalnya, dekor rumah. Orang tahu ini seputar furnitur untuk dekorasi rumah. Yang keenam adalah mudah diterjemahkan sebagai merek. Tips ini mungkin bisa diperdebatkan, namun menurut Patel, sebuah brand akan lebih baik bersifat brandable yang jika ada orang asing menerjemahkannya akan tetap seperti itu. Misalnya, kamu memilih nama embun segar. Khawatirnya orang asing akan menyebutnya fresh dew. Beda dengan polytron juga tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Yang ketujuh adalah punya daya dan potensi jual. Tips terakhir ini memang agak sulit, sebab kamu harus menentukan siapa pasar yang ditargetkan. Agar mempermudah, kamu bisa melakukan beberapa cara. Misalnya, seperti minta pendapat ke orang lain soal nama brand kamu. Sebut berulang-ulang dengan keras apakah terdengar komersial atau tidak. Simulasikan ke kemasan. Lihat apakah nama brand kamu enak dilihat atau dibaca di produk. Itu tadi 7 syarat agar sebuah brand bisa disebut ideal. Namun, Patel mengingatkan bahwa meski brand kamu sudah mengandung 7 unsur di atas, pertimbangannya juga bagaimana skenario kamu berpromosi dengan nama itu. Sebab tanpa promosi, bagaimana bisa brand kamu dikenal luas? Salah satu cara terbaik untuk promosi di zaman sekarang adalah dengan memanfaatkan media sosial. Media ini merupakan platform paling damai dan efektif untuk menarik minat para calon pelanggan. Malah saking pentingnya, media sosial menjadi fokus utama marketing perusahaan dunia. Diambil dari Harvard Business Review, sebanyak 79% perusahaan memastikan diri untuk memakai media sosial sebagai strategi pemasarannya. Disebutkan juga bahwa 58% perusahaan sudah memakai pemasaran media sosial dan 21% sisanya sedang dalam tahap prepare. Maka dari itu, yuk kenalkan brand kamu lewat medsos.
Buat konten yang menarik, misalnya ilustrasi mengenai produk, bagaimana kamu menyambut pelanggan, atau lewat promo-promo menarik. Pada dasarnya, pelanggan manapun pasti senang apabila diperlakukan sesuai harapan mereka. Nah, kamu bisa mendemonstrasikannya lewat medsos. Berilah pengalaman berbelanja yang menyenangkan, misalnya dengan menginformasikan bahwa toko kamu bisa menerima pembayaran non-tunai, baik itu dengan kartu maupun digital dengan ponsel. Nah, itu dia beberapa tips dari Patul yang sudah kalian rangkumkan. Sekian dulu kali news hari ini. See you di next episode. Bye!